Dialah anak domba yang sudah tersembelih bagi kehidupan kita. Kita sambung pujian kita dengan pujian nomor 91. Dialah yang berlayar.
mempersembahkan ujian dari Wulan dan kaum wanita untuk maju ke depan, mempersembahkan ujiannya. Wulan dan kaum wanita yang sudah disiapkan diri, mari saya undang. Besar
Dia saja yang layak segala kemuliaan dan keagungan. Kita nyanyikan, kita sambung pujian kita. Yesus termulia. 98 instrumen. Anak-anak sekolah minggu sudah siap mempersembahkan pujiannya? Belum. Yesus termulia.
pujian dari grup kaum muda untuk persiapkan diri sebagai pujian. Kalau tadi ada ulang dari komunitas dengan usianya dan kaum muda, nanti juga saya kasih kesempatan kepada hamba Tuhan untuk mempersilakan pujiannya. Ya, hamba Tuhan, ada yang persiapkan? Ya, nggak apa-apa. Bila ada juga nggak apa-apa. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menaikkan segala puji, hormat, besar, keagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kami tunggu sementara kita menyanyikan pujian atau langsung ada. Ya, barangkali masih dingin dulu, nggak apa-apa. Kami berikan kesempatan kita menyanyikan pujian Bagimu Saja nomor 92 dari Suplemen.
Coba ya. Ya. Anak-anak sekolah minggu sudah siap mempersembahkan pujiannya? Anak sekolah minggu ya, ayo saya undang anak-anak sekolah minggu. Sudah perhatikan, mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Desi, Sili, Edner, Irfan, ya, mari maju di depan sini ya. Musik
ini hati memimpin langkah.
pujian dari buku nyanyian Psalm nomor 43. Layaklah Allah disembah, layaklah Allah dipuji, layaklah Allah disembah. Dalam pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebesaran kasih-Mu ya Bapa. Lewat anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Sejak kami saat ini boleh berhimpun di tempat ini Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu sebagai umat tebusan darah-Mu Yesus. Bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Victor Tuhan, yang sampai saat ini masih tetap dapat kekuatan, kesehatan, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Sebabnya layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Kami berterima kasih untuk semua kemurahan-Mu ini ya Bapa. Kami boleh berada di dalam damai dan sejahtera daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kemurahan-Mu ini. Apa yang kami boleh persembahkan Tuhan lewat puji-pujian, semua bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan saatnya sekarang kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi satu pedoman yang nyata hidup dalam hati batin jiwa kami. Untuk kami utamanya mengalami kuasa penyucian firman-Mu Tuhan. Dari segala karakter, tabiat, kebiasaan buruk kami dialami untuk disucikan lewat kuasa firman-Mu Tuhan. Ya kami boleh mengalami perubahan demi perubahan menuju kesempurnaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu ini ya Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Bapak Victor dalam urapan kuasa-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar itu mengandung kuasa urapan-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh mengalami penyucian demi penyucian dalam kehidupan, utamanya di dalam nikah rumah tangga kami ya Bapa. Alami penyucian demi penyucian. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah mempelai pria surga yang akan datang,
Kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Pujian bagi Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Nya bagi kita. Saya beri hormat setinggi-tingginya untuk kehadiran hamba-hamba Tuhan, pendeta muda atau apa saja hamba-hamba Tuhan, sebab Engkau, kata firman Allah, memilih pekerjaan yang indah. Hamba-hamba Tuhan, sekali lagi saya katakan, Engkau memilih pekerjaan yang indah. Alkitab mengatakan demikian. Banyak orang berebutan mencari pekerjaan, baik pekerjaan apa saja, bahkan pekerjaan yang melanggar firman pun mau. Tapi kita bersyukur karena kita jadi bagian dari pekerjaan yang indah itu. Kita baca lagi dulu 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan pendiri jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Penilik itu bahasa Inggrisnya bishop. Bishop itu pendeta. Jadi firman Allah berkata, orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saya katakan indah memang benar-benar indah. Seringkali banyak penyesalan dari hamba Tuhan karena dia tidak diberkati. Bukan tidak diberkati. Hamba Tuhan tetap dipakai oleh Tuhan. Apapun besar kecil dia dipakai oleh Tuhan. Sekali Tuhan memanggil, Tuhan tidak pernah menyesal panggilannya. Dikatakan hamba Tuhan itu menginginkan pekerjaan yang baik. Alkitab tidak mengatakan lain pekerjaan, kecuali pekerjaan menjadi penilik jemaat. Penilik jemaat itu dikatakan pekerjaan yang indah. Itu sebabnya jikalau engkau menginginkan pekerjaan ini, berdoa supaya Tuhan berikan itu kepadamu. Sekalipun bagi seorang hamba Tuhan, kita masih mengatakan ada tantangan yang besar. Kita baca Wahyu pasal 6. Ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke 11. Silakan. Wahyu 6 ayat 10 sampai 11. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Firman Allah tegas mengatakan mereka harus bersabar, beristirahat. Bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan. Mereka akan dibunuh seperti mereka. Jadi pekerjaan melayani Tuhan itu ancamannya memang terlalu besar, baik dalam
negeri luar negeri, pekerjaan melayani Tuhan itu ancamannya terlalu besar. Dikatakan hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi kalau ada yang dibunuh, ada yang dicincang, ada yang dibakar, itu merupakan jumlah yang ditambahkan oleh Tuhan untuk genap pembalasan Allah akan terjadi. Hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan memang dikatakan panggilan yang sungguh-sungguh bagi seorang hamba Tuhan. Saya katakan bersyukur engkau menjadi gembala karena engkau memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang indah hanya pada gembala. Tapi itu kalau saudara mulai saat ini ada kerinduan untuk melayani Tuhan, berdoa supaya Tuhan genapkan itu dalam kehidupanmu. Saya waktu kecil suka ikut orang Sangir bilang samper. Samper itu nyanyian bersama-sama di dalam satu acara gitu ya. Saya suka pada satu lagu yang sampai sekarang saya hafal. Aku ingin memasyurkan kasih Yesus yang kudus, yang olehnya ku dipanggil oleh Yesus penebus. Nyanyilah, oh nyanyilah dan puji Yesus dan serahkan hidupmu, ya hidupmu, agar kami dilepaskan dari kutuk neraka. Haleluya. Saya dari kecil itu suka nyanyian ini. Jadi tiap ada samper, ada nyanyian bersama itu, saya suka memulai dengan nyanyian itu. Saya tidak lupa. Ternyata itu merupakan suatu jalan daripada Tuhan. Sampai saat ini saya mendapat kemurahan memasyurkan nama Tuhan, termasuk saat ini. Saya berterima kasih kepada hamba Tuhan, gembala-gembala, karena memang Tuhan sediakan firman buat Natal ini bagi gembala-gembala. Kita baca Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga
Dan kita tahu Alkitab tidak mengatakan berapa banyak malaikat yang hadir di padang Efrata, tetapi firman Allah katakan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ini tanda dari hamba Tuhan, dari malaikat yang ketika disembah oleh Rasul Yohanes, malaikat itu berkata, aku juga hamba, sembahlah Allah. Dan memang kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tugas kita memuliakan, tidak usah kita berpikir tentang makan, minum, pakai kita. Tuhan menyediakan semua. Asal kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan bukan mencari uang. Kalau mencari uang kita jualan. Kalau mencari uang kita berdagang. Tapi kita melayani Tuhan menyelamatkan banyak orang. Jiwa-jiwa yang firman Allah katakan, orang-orang yang membenarkan banyak orang itu akan menerima tempat khusus. Kita baca Daniel. Daniel pasal 12. Daniel pasal 12. Kita baca ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Teruskan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Daniel 12 ayat yang ketiga, kita ulangi ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang dikatakan sebagian untuk dikatakan orang-orang bijaksana bercahaya seperti cahaya dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ini berkat bagi para hamba Tuhan yang menuntun banyak orang pada kebenaran. Tidak ada hamba Tuhan yang menuntun seorang itu pada ketidakbenaran. Semua menuntun pada kebenaran. Dan karena melakukan kebenaran itu dipertaruhkan kehidupannya, termasuk penderitaan dalam kehidupannya. Hamba Tuhan itu menderita. Saya kalau bisa ingatkan 2 kali kehilangan anak yang terkecil. 2 kali. Pertama kali Surabaya, sampai Om Yo almarhum berkata, jangan menangis Victor, dia sudah kembali kepada Bapa. Anak yang masih kecil dipanggil oleh Tuhan, yang kita semua orang tua tahu, yang paling kecil itu disayang-sayang. Rasanya tidak cukup itu 1 kali. Tuhan perlu mengulangi lagi di Jakarta. 1 kali lagi kehilangan anak yang terkecil, dan itu satu penderitaan yang dalam.
Seseorang bisa menderita lain, tapi kalau kehilangan anak yang dicintai, walau sakit hati betul. Tapi di saat itulah Tuhan bangkitkan pada diriku roh yang menentang tegas-tegas. Jadi saya bilang, oh jadi iblis begitu ya, mengambil anak saya begitu ya. Dan saya lawan itu dengan mengadakan KKR. Pertama kali KKR di Surabaya, karena didorong oleh rasa mau membalas pada iblis perbuatannya terhadap anak saya. Pekerjaan yang baik, dan itu terjadi bagi hamba Tuhan. Bersyukur karena melayani Tuhan itu satu pekerjaan yang baik. Dalam Injil Lukas tadi kita baca pasal yang kedua, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang kawanan, di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Siapa menyangka berita kelahiran Yesus pertama kali dikumandangkan oleh malaikat-malaikat surgawi. Untuk siapa? Untuk gembala-gembala yang di padang yang tidak diingat, tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan, hanya bekerja menjaga kawanan domba. Saya bisa katakan berbahagia kita kalau kita menjadi bagian dari itu. Kita mendapat bagian dari Tuhan untuk menjadi yang terutama di hadapan Tuhan. Gembala-gembala itu pertama kali mendengar berita kelahiran Yesus. Sebab Yesus menyatakan diri, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya ganti domba-dombanya. Injil Matius pasal 25 kita baca. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat suci bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak berpakaian, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami beri Engkau tumpangan, atau tidak berpakaian dan kami beri Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak berpakaian, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya,
Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau tidak berpakaian atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat surgawi bergerak. Tidak dikatakan berapa banyak, hanya sejumlah besar tentara surgawi menyampaikan pujian kepada Allah. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pada waktu Yesus lahir, tidak dikatakan berapa jumlah malaikat yang hadir. Tapi kalau Tuhan Yesus datang kembali, sekali lagi kekuatan surgawi itu nampak. Yaitu dikatakan dalam bahasa Inggris, apabila manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat sucinya bersama-sama dengan dia. Malaikat sucinya bersama-sama dengan dia. Dan dia akan memisahkan domba daripada kambing. Sebagai gembala diingatkan oleh Tuhan. Sebab itu kita bersyukur karena kita menjadi gembala, bagian dari, memang semua hamba Tuhan bersaksi sejak permulaan, katakanlah hampir tidak berdaya. Tapi tunggu waktunya. Almarhum Pendeta Yuwono pernah berpesan pada saya, Tor sabar Tor. Nanti satu waktu Tuhan angkat. Memang Tuhan itu mengangkat kita pada waktunya, bukan waktu kita. Tidak usah seorang gembala menampilkan dirinya, tapi Tuhan pasti akan mengangkat seorang gembala kalau Tuhan rasa waktunya telah tiba. Dan pengangkatan Tuhan itu tidak main-main, lebih daripada apapun. Manusia bisa tawarkan pekerjaan termasuk pensiun bagi satu pegawai itu besar, tapi Tuhan tidak ada pensiun, terus melayani, terus memelihara, terus menjaga kawanan domba sampai saat ini. Kalau saudara lihat kesukaranku saat ini memang dalam berjalan agak susah karena menderita, tapi puji Tuhan sidang jemaat itu tetap setia sampai sekarang. Malah mereka yang memberikan saya gas, mereka yang memberikan saya tempat tidur, mereka yang menyediakan, bahkan memasang gigi palsu, semua pasang pendengaran yang benar, semua itu sidang jemaat atau katakanlah gembala-gembala. Mereka turut mendampingi saya berdoa setiap saat, dan saya tahu satu waktu Tuhan mendengar doa-doa mereka. Sebab itu jadi seorang gembala tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah ragu, tidak usah cemas. Anak saya waktu cucu saya disuruh menyanyi, dia menyanyi El Shaddai. Dia hafal, tak usah kau takut, Allah menjagamu. Kita nyanyikan itu. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau usah, Roh Kudus liburmu. Tak usah kau cemas, tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai,
terjemahannya. El Shaddai artinya Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, Allah yang Maha The Mighty God. Dan itu saya tidak ragu menyanyikan nyanyian ini. Dan memang sebagai hamba Tuhan saya nyatakan Tuhan memang memelihara anak-anaknya. Sampai saat ini saya melayani Tuhan 45 tahun, katakanlah. Sejak tahun 70 melayani Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Ada saat-saatnya memang kekurangan, biarkan itu. Kekurangan akan lalu, akan dilimpahkan oleh Tuhan. Sampai saat ini Tuhan memberkatiku, Tuhan dipermuliakan. Waktu Yesus lahir, gembala-gembala menerima janji daripada Tuhan, yaitu dikatakan dalam Injil Lukas, ketika Yesus lahir, padang Efrat itu penuh. Sesungguhnya dikatakan ia akan jadi, dikatakan lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kesukaannya. Sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dalam kain lampin dan terbaring perut. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memang itu belum terjadi, tapi nanti satu waktu surga penuh dengan pujian kepada Tuhan. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada ayat 10 katakan, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan memang kelahiran Tuhan menjadikan kesukaan bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa, bangsa dimanapun begitu terpaku dengan kelahiran Yesus. Seringkali manusia itu atau umat Tuhan khususnya itu tetap memuja atau mengutamakan kelahiran Yesus. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah berkata, pada Matius 25 dikatakan, Matius 25 dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat sucinya mengikuti dia bersama-sama dengan dia. Semua malaikat suci, berarti seluruh isi surga, satu waktu akan datang ke dunia ini. Yang Zakaria berkata, Zakaria 14 kita baca. Zakaria 14 ayat 1 sampai ayat 12. Zakaria 14. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahku. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem.
kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, dan di sebelah timur Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hanel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Dikatakan dan tekankan, pada waktu itu, pada hari pertempuran, pada waktu itu kakinya, dikatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun, firman Allah katakan tegas, Dia akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Jadi kita tidak berpikir Dia datang di Amerika atau datang di mana, tidak. Dia sudah dikatakan oleh firman Allah, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun waktu Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Kedatangan pertama kali Dia lahir untuk menebus dosa, tapi kedatangannya pada kedua kali untuk menghakimi. Bahkan dikatakan oleh Matius 25, segala bangsa akan berada di depannya, dikatakan Matius 25 tadi. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kedatangan Tuhan juga sebagai gembala. Dia tidak pernah ada kata-kata lain kecuali akulah gembala yang baik. Sebab itu kita bersyukur kita bekerja menjadi hamba Tuhan bukan untuk mencari kekayaan, mencari kemuliaan. Itu sudah bagian kita. Sebab sebagaimana Tuhan dipermuliakan, kita juga mendapat kemuliaan. Memang jalannya Tuhan, bukan jalan kita. Kalau jalan kita mau segera diberkati. Tapi kalau jalan Tuhan, Dia tahu apa yang harus Dia perbuat. Dia tahu menjaga domba-dombanya, Dia tahu melihat hamba-hambanya. Tapi itu sebagai gembala, bekerjalah, itu pekerjaan yang indah, kata Timotius. Tuhan memberkati kita. Para gembala, Tuhan kita bersyukur karena kita diperhatikan oleh Tuhan.
Para gembala sapi itu berjuang terus sampai Tuhan datang. Banyak kekurangan kelemahan kita, tapi itu bukan alasan untuk kita mundur dari Tuhan. Sebenarnya kalau lihat kondisi saya lebih suka mundur, katakanlah begitu, daripada melayani Tuhan. Tetap mencari Tuhan itu tidak mudah, tapi saya dipanggil oleh Tuhan untuk tetap sama dengan Tuhan sampai saat ini. Tuhan berkati kita sekalian. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamaah seperti tampil ke depan. Ku senang melayani Kristus. Pelayan-pelayan yang tampil ke depan. Ku senang melayani Kristus. Senang melayani Engkau tahu penderitaan kesukaran yang dialami oleh hamba-Mu. Tapi kami percaya Engkau tetap meneguhkan hamba-Mu sebagai pelayan-pelayan sampai pada kedatangan-Mu. Tuhan, di depan kami ada firman suci. Tuhan berkati kami, terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ku senang melayani Kristus. Kristus,
roti. Malam kudus sunyi senyap. Yaitu Bapak Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan oleh kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan karena kita makan tubuh Tuhan yang percaya dalam nama Yesus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan dengan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum darah Tuhan percaya. Dalam nama Yesus. Hormati Hu, hormati Hu. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu bagi kami, bagi ibadah kami, bagi sekumpulan anak-anak-Mu dalam memuja menyembah Engkau saja. Terima kasih Bapa, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anak Tuhan. Tuhan mengadakan Engkau Allah yang melimpah dan segala berkat. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Sekarang Tuhan menyertai kita sekalian. Kembalilah dalam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.